Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang mahasiswa dan mahasiswi dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah akuntansi perpajakan atau perpajakan online yang nanti akan ketemu kembali dengan Bu Enda selaku praktisi kita. Dalam pertemuan hari ini nanti pertemuan terakhir kita dengan Bu Enda, karena ini kontrak saya dengan Bu Enda sudah berat 6 kali pertemuan ya Bu. Ini yang terakhir kalinya dengan Bu Enda. Jadi dimohon nanti di terakhir ini mahasiswa bisa memanfaatkan pertemuan terakhir kita ini dengan Bu Enda selaku praktisi mengajar yang akan menyampaikan materi pada pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Doa mulai. Selesai. Baik. Selanjutnya saya serahkan pada Bu Enda untuk mengisi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Monggo silakan Bu Enda. Terima kasih Pak Eka. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam teman-teman semua. Ya, seperti kita hari ini hari pertemuan terakhir kita ya. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya Pak ya, teman-teman. Kita sekarang untuk pertemuan terakhir ini masih membahas tentang PPN ya. Nah, minggu lalu kita kan udah bahas secara general tuh tentang PPN ya, apa yang dimaksud dengan PPN ya, gitu. Terus apa yang dikenakan PPN gitu ya, objek-objek PPN itu terdiri apa saja gitu. Terus saat terutang dan tempat terutangnya PPN. Nah, di sini kita akan lebih ke teknisnya teman-teman. Teknis yang dimaksud adalah kalau PPN itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Kalau kita sebagai perusahaan gitu ya atau wajib pajak badan yang melakukan penyerahan barang ataupun jasa kepada pembeli gitu, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, kita awalnya adalah membuat faktur pajak. Nah, nanti setelah faktur pajak itu kita kita gini ya, setelah kita membuat faktur pajak itu apa langkah selanjutnya gitu ya, sampai nanti di akhir pada saat kita melakukan penyetoran dan pelaporan masa PPN. Nah, gitu ya lebih singkatnya untuk materi hari ini. Oke, seperti biasa saya share screen ya teman-teman. Oke, kelihatan ya. Nah, nggak mau deh sebentar. Nah, ya saya mungkin sedikit ngulang apa ya, review atau flashback sedikit untuk materi sebelumnya, sebelum kita memasuki materi inti dari pertemuan hari ini ya teman-teman. Oke, saya ulangi, bagaimana sih mekanisme untuk pemungutan PPN ya teman-teman, dimana teman-teman kemarin sudah tahu ya kalau seandainya PPN ini berarti ada dua pihak ya, yaitu si penjual atau si pemberi jasa dengan si pembeli dan si pengguna jasa ya. Kalau penjual berarti dia merupakan barang yang dikenakan pajak. Kalau dia memberikan jasa itu berarti merupakan jasa kena pajak gitu ya. Nah, kita contohkan saja kalau jika dia penjual ya teman-teman. Penjual. Nah, penjual ini adalah pengusaha yang memberikan atau melakukan penyerahan barang kepada si pembeli ya teman-teman. Berarti kan ini ada dua pihak ya. Si satu yang merupakan penjual, yang satu si pembeli. Nah,
kewajibannya ya, kewajiban masing-masing si penjual dan si pembeli ini apa gitu ya teman-teman. Nah, itu bisa dilihat dari mekanisme pemungutan PPN. Oke, yuk kita ulang sebentar ya. Nah, ini teman-teman, kalau penjual itu merupakan ya ketika dia melakukan penyerahan barang kepada pembeli, nanti dia akan membuat faktur pajak ya teman-teman, dan memberikan atau menyerahkanlah barang tersebut kepada pembeli. Nah, atas penyerahan tersebut pasti adanya nominal di sana. Harga barang tersebut berapa yang akan diberikan kepada si penjual ya, kepada pembeli. Nah, misal contohnya barang ini nilainya 100 juta, oke? Berarti pembeli harus menyerahkan uang sebesar 100 juta kepada penjual. Tetapi ingat teman-teman, kalau seandainya pengusaha tersebut sudah menjadi PKP atau dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak ya. PKP itu pengusaha kena pajak. Kita alihan, kalau PKP pengertiannya penghasilan kena pajak, itu untuk khusus PPH. Kalau kita PPN namanya PKP itu penghasilan kena pajak. Oke? Nah, ketika pembeli ini menyerahkan duit kepada PKP pengusaha kena pajak, dia itu tidak hanya menyerahkan uang atas barang itu ya, tetapi ditambahkan dengan yang namanya PPN atas barang tersebut ya. Nah, kalau sekarang kan tarifnya 11% ya teman-teman, sehingga si pembeli harus memikul beban pajak sebesar 11 juta. 11 juta dari mana, Bu? Berarti 100 juta dikalikan dengan 11%, sehingga duit yang harus diberikan kepada penjual adalah 111 juta. Oke? Paham ya sampai di sini, teman-teman? Nah, duit 111 juta ini yang diberikan kepada penjual. Nah, penjual ini kan merupakan tanggung jawab ya atas PKP, atas PPN yang dia pungut oleh si pembeli. Oke? Nah, sehingga uang 100 juta itu masuk ke penghasilan si penjual ya. Nah, 11 jutanya ini harus disetorkan ke kas negara. Karena apa? Ini merupakan ya uangnya negara yang sudah dipungut ya kepada penjual oleh si pembeli gitu ya. Nah, duit ini harus disetorkan ke negara gitu ya. Jadi kalau kita membahas PPN itu kita membahas yang namanya pemungutan. Karena kenapa dia pemungutan ya? Itu karena kita itu menambah beban kepada si pembeli. Karena pembeli tidak hanya memberikan nilai dari yang dia beli ya atas barang tersebut, tapi juga harus menambahkan yang namanya PPN, dan PPN tersebut harus dipungut oleh si penjual. Nah, gitu ya mekanisme pemungutannya. Nah, kalau JKP begitu juga teman-teman. Paling bedanya kalau barang kan BKP barang kena pajak, berarti barang yang kita serahkan atau barang yang kita jual kepada si pembeli. Kalau JKP berarti ya jasa dong gitu ya, jasa yang digunakan oleh si penerima jasa ya. Oke. Nah, yuk kita sekarang bahas ininya teman-teman. Oh, kemarin kita udah tahu, oh ternyata PPN ini penting ya, dan PPN ini diharuskan gitu. Nah, PPN ini produknya apa sih? Nah, kalau kita membahas produknya, PPN itu produknya adalah faktur pajak ya. Nih dia teman-teman. Faktur pajak. Yuk kita cek dulu nih pengertian dari faktur pajak ini apa sih ya. Nah, faktur pajak teman-teman itu merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP atau pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan ya BKP ataupun penyerahan JKP. Nah, jadi ini buktinya loh gitu bahwa barang ini ataupun jasa kena pajak ini sudah dikenakan PPN ya. Jadi kalau seandainya teman-teman memungut PPN duit 11% tetapi tidak menerbitkan faktur pajak, itu sama saja dengan bohong. Kenapa? Karena teman-teman tidak terdaftar jadinya apa yang teman-teman pungut gitu ya. Jadi faktur pajak ini sifatnya wajib untuk PKP ya, pengusaha kena pajak. Oke.
Nah, selanjutnya di sini teman-teman di sebelah kiri ya, pojok kiri, ini saya udah rangkumkan jenis-jenis dari faktur pajak ya. Nah, untuk jenis-jenis faktur pajak itu sendiri ada 9 kategori ya, atau 9 jenis, yaitu faktur pajak keluaran, pemasukan, pengganti, gabungan, cacat, batal, standar, sederhana, dan dijunjung. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis faktur pajak ini, teman-teman coba cek dilihat sebelah kanan ya di screen-nya. Ini adalah contoh dari faktur pajak ya. Ketika pengusaha kena pajak melakukan penyerahan barang ataupun JKP, maka dia akan menerbitkan faktur pajak seperti sebelah kanan pojok bawah ya. Seperti ini ya, di mana di dalam faktur pajak ini memberikan informasi yang pertama, tentunya kode dan nomor seri faktur pajak ya. Ini adalah kode atas penyerahan kita gitu ya. Jadi dengan kode ini teman-teman juga lebih sama lah sepertinya kalau teman-teman membuka invoice gitu ya, pasti akan ada namanya nomor invoice. Nah, kalau ini adalah nomor faktur pajak. Nomor faktur pajak ini terdiri dari kode dan nomor seri faktur pajak ya. Nanti kita bakal bahas dari kode-kode ini ya teman-teman. Kita skip sebentar, kita lihat di bawahnya dulu apa sih informasi lainnya yang ada di faktur pajak. Oke? Selanjutnya, pengusaha kena pajak. Nah, di kolom pengusaha kena pajak ini adalah orang yang atau wajib pajak ya, baik itu badan maupun orang pribadi yang melakukan penyerahan barang ataupun jasa kena pajak. Nah, untuk informasi pengusaha kena pajak ini sama sih dengan buku potong PPh ya, yaitu ada nama, alamat, dan NPWP. Oke? Nah, selanjutnya informasi di faktur pajak ini berisikan siapa pembelinya, pembeli barang kena pajak maupun jasa kena pajak itu ya. Nah, pembeli BKP ataupun JKP ini akan tercantum juga seperti ada namanya, nama pembelinya siapa, alamat pembelinya di mana, terus NPWP-nya berapa gitu ya. Nah, ini harus diisi ya teman-teman, karena ketika kita harus membuat faktur pajak itu secara lengkap, jelas dan benar gitu ya. Karena kalau tidak lengkap saja itu sudah bisa dikategorikan kita tidak mau dipersamakan atau dikategorikan seperti kita tidak membuat faktur pajak, dan itu akan dikenakan sanksi sebesar 1%. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya, ini paling penting teman-teman. Penyerahan apa sih yang teman-teman lakukan gitu ya dari si penjual kepada pembeli. Nah, ini akan diterangkan ya, akan diberikan informasi di dalam kolom ini teman-teman. Ya, di sini ada namanya nama BKP ataupun JKP. Lalu harga jual, penggantian, uang muka atau termin. Tergantung nanti teman-teman ya, seperti kita bahas sebelumnya, saat terutang PPN itu apabila mana yang terjadi lebih dahulu, apakah pada saat pembayaran uang muka ataupun pembayaran ya, atau pada saat melakukannya penyerahan. Nah, jadi tergantung, kalau seandainya penyerahan terlebih dahulu maka harga jual yang dimasukkan di poin ini. Tetapi ketika yang terlebih dahulu terjadi adalah melakukan pembayaran uang muka, maka di sini adalah nanti kita buatnya nilainya di sini uang muka gitu. Nah, ya gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga ini otomatis ya. Nanti ketika teman-teman input di e-faktur. Nah, nanti tinggal teman-teman input apa sih nama barangnya. Misalnya contoh di sini laptop gitu ya. Laptop dengan nilai 3 juta sebanyak 1 unit. Nah, begitu. Nah, lalu berapa harga jualnya? Adalah 3 juta. Oke. Nah, terus nanti di poin ini juga ada informasi apakah dia ada diskon. Kalau ada diskon, nanti akan dibuat di sini teman-teman, dikurangi dengan potongan harga. Tetapi ketika tidak ada potongan harga, berarti ini diabaikan saja atau kita tulis 0 ya. Selanjutnya dikurangi dengan uang muka. Ini apabila pembayarannya dengan termin ya, ada uang muka, termin pertama sampai ke pelunasan. Selanjutnya ini DPP.
DPP ini adalah dasar pengenaan pajak. Ini adalah dasar kita sebelum kita mengetahui berapa sih PPN yang harus kita kenakan terhadap barang atau jasa kena pajak tersebut, ya. Nah, DPP seperti kita bahas sebelumnya ya, itu bisa sebagai harga jual ya, nilai pengganti gitu, atau uang muka ya, termin. Nah, ketika kita sudah tahu nilai DPP, barulah kita bisa menentukan berapa sih PPN yang dikenakan dalam barang tersebut. Nah, ini di sini 10% ya, 10% dikalikan DPP. Ini karena dia masih di tahun 2020. Kalau sekarang di tahun 2023 mengacu di dalam Undang-Undang Nomor 7 ya, 7 tahun 2021 HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, itu kita sekarang tarifnya sudah 11%. Sehingga kalau untuk faktur pajak sekarang di sini PPN-nya adalah 11% dikalikan dengan DPP, ya. Nih, nanti kita tulislah di sini nih. Kalau 3 juta dari 11% berarti 330 juta ya, teman-teman. 330.000 maksud saya. Nah, terus teman-teman, ketika ternyata barang yang kita jual ini merupakan barang mewah. Nah, ketika ada barang mewah, maka nanti akan ada tambahan yang namanya PPN BM. Nah, kalau ada PPN BM, nanti teman-teman tulisnya di sini, total PPN BM. Ini ya, tinggal teman-teman tulis berapa dari nilai PPN tersebut ya, dari barang yang teman-teman serahkan. Selanjutnya, ini informasi ini ya, di mana teman-teman terbitkan faktur pajak, tanggal berapa teman-teman terbitkan faktur pajak, siapa yang penanggung jawab atas faktur pajak tersebut ya. Ini bisa direktur atau siapa yang ditunjuk untuk bertanggung jawab kepada dalam administrasi perpajakan gitu ya. Nah, selanjutnya, di sini ini blur ya teman-teman. Di pojok kiri bawah ini merupakan barcode ya, barcode. Di mana barcode ini berfungsi bahwa ini merupakan faktur pajak yang sudah terdigitalisasi, sudah tersistem dia, sehingga ini tidak perlu lagi dibutuhkan yang namanya tanda tangan basah teman-teman ya. Dulu kan kalau zaman dahulu atau beberapa tahun sebelumnya, kita ini membuat faktur pajak masih manual ya, terus nanti tanda tangan dan cap perusahaan itu masih basah gitu ya, masih ditulis dengan manual. Nah, dengan adanya sistem elektronik, dengan bantuan barcode ini, faktur pajak ini sudah tidak perlu lagi di tanda tangani dan dicap basah. Oke, itu ya. Nah, yuk kita bahas tentang jenis-jenis faktur pajak ya. Oke, yang pertama faktur pajak keluaran. Nah, faktur pajak keluaran ini maksudnya adalah apabila teman-teman nih sebagai pengusaha melakukan penjualan gitu ya. Kita contoh lagi deh penjualan elektronik ya. Ketika teman-teman melakukan penjualan elektronik ya, nah itu nanti atas penjualan tersebut teman-teman harus bukalah yang namanya faktur pajak. Nah, itulah yang disebut dengan faktur pajak keluaran. Teman-teman sendiri yang membuka atau menerbitkan faktur pajak tersebut. Oke, itu dia. Jadi ini merupakan pajak keluaran, biasanya disingkat dengan PK ya, pajak keluaran. Nah, yang kedua, faktur pajak pemasukan. Kalau faktur pajak pemasukan, ini maksudnya adalah ketika kita seorang penjual ya. Penjual berarti kan pasti ada dong biaya-biaya yang kita keluarkan ya. Biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menunjang kegiatan usaha kita. Nah, ketika biaya tersebut, contoh kita melakukan servis elektronik gitu ya. Servis elektronik ini kan masih berhubungan dengan kegiatan usaha kita yang merupakan penjual beli elektronik ya. Nah, ketika kita melakukan servis ya, nah nanti orang pihak servis akan membuka faktur pajak kepada kita. Mbak Lisa tidak. Ada yang mau ditanyakan? Mau Mbak Lisa ya Mbak. Mbak Lisa mau mari garulia karo Asia. Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kendaraan dari nganu piye kan numpak kok banter ngono. Bu Endah, mohon maaf mungkin yang tidak berkepentingan bisa dibantu mute dulu ya biar lebih fokus.
kok Solo. Nama kok Solo. Lihat. Nama kok Solo. Nama mungkin dia nggak berkomunikasi bisa di-mute dulu ya. Sebenarnya. Kok hindarin. Kalau masih belum bertanya, kita lanjut ya. Teman-teman kalau memang belum, mohon di mute dulu ya sebentar biar kita lebih fokus belajarnya. Oke, kita lanjutin ya. Tadi sampai faktur pajak masukan ya. Nah, oke, kita kalau untuk faktur pajak masukan teman-teman, ini ketika kita melakukan mengeluarkan biaya kepada kegiatan usaha kita ya. Tadi contohnya kita melakukan servis atas elektronik kita yang ada beberapa yang harus diperbaiki gitu ya. Nah, ketika elektronik ini kita perbaiki, berarti kan kita harus mengeluarkan biaya-biaya dong. Nah, biaya-biaya yang kita keluarkan ini pasti kita berhubungan dengan pihak ketiga, oke? Pihak ketiga contohlah PT XYZ. Nah, PT XYZ karena kita sudah menggunakan jasa mereka, maka PT XYZ ini harus membuka faktur pajak kepada kita, oke? Kita misalnya contohnya PT ABC. Jadi PT XYZ harus membuka faktur pajak kepada PT ABC. Nah, atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PT XYZ itu merupakan yang namanya faktur pajak masukan, ya. Jadi udah tahu ya perbedaannya ya. Ketika penjual melakukan penyerahan itu merupakan faktur pajak keluaran. Tetapi ketika penjual melakukan pembelian dan itu misalnya pihak ketiganya merupakan P ya, dan itu pihak PT XYZ tadi misalnya contoh itu harus melakukan faktur pajak. Nah, faktur pajak yang diterbitkan oleh PT XYZ itu merupakan pajak masukan. Sampai sini ya. Nah, selanjutnya ketiga, faktur pajak pengganti. Kalau faktur pajak pengganti teman-teman, ini contohnya. Misal nih, kita jual barang sebesar 10 unit, nilainya 100 juta. Ternyata kita salah catat nih ya, atau kita salah terbitkan faktur pajak gitu ya. Sebenarnya yang kita serahkan ya, yang kita jual unitnya sebesar 20 unit, tetapi kita buat di faktur pajaknya 10 unit gitu ya, sehingga kita kan harus mengganti nih faktur pajaknya ya. Nah, ketika kita melakukan faktur pajak pengganti, nanti itu disebut yang namanya faktur pajak pengganti ya. Nanti saya bakal lihatin perbedaan yang mana faktur pajak normal sama faktur pajak pengganti ya. Sekarang kita fokusnya ini dulu aja, lebih tahu gitu ya. Oh, ini toh yang dimaksud dengan pajak keluaran. Oh, ini toh yang dimaksud dengan pajak masukan. Gitu ya. Oke, selanjutnya faktur pajak gabungan. Nah, ini jatuhnya sama ya. Berarti dalam satu faktur pajak itu merupakan beberapa transaksi gitu ya. Contohnya nih, sebenarnya kita punya supplier gitu ya. Nah, supplier kita ini sebenarnya melakukan transaksi kepada kita itu terus-menerus gitu ya, terus-menerus dengan barang yang sama, jumlah yang sama, misal gitu ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, kalau seandainya dari seluruh transaksi tersebut kita membuka faktur pajak satu persatu kan agak ribet ya teman-teman. Nah, sehingga pihak DJP atau pihak pajak itu memberikan fasilitas kepada untuk hal tersebut. Dengan cara apa? Kita bisa membuat faktur pajak gabungan. Jadi dari seluruh transaksi satu bulan tersebut kita bisa hanya membuka faktur. Itu ya yang dimaksud dengan faktur pajak gabungan. Selanjutnya, faktur pajak cacat. Nah, kalau faktur pajak cacat teman-teman, berarti, nah yuk kita lihat tadi nih faktur pajaknya ya, yang sebelah kanan. Ada salah satu informasi yang tidak lengkap. Gitu. Contohnya apa Bu? Misal, kita pengusaha PKP-nya namanya demonem gitu ya. Terus ternyata alamat ini kita bikinnya 0000, NPWP-nya 000. Sebenarnya dia kan merupakan dia punya NPWP pastinya gitu ya, dan dia pasti tentunya yang namanya perusahaan punya alamat usahanya gitu. Tetapi kita di dalam faktur pajak tidak membuat itu
gitu. Nah, itu sangat-sangat beresiko teman-teman ya, karena itu merupakan faktur pajak cacat. Kalau faktur pajak cacat itu akan dikenakan sanksi teman-teman ya. Sanksinya berapa? 1% dari nilai DPP. Oleh kan kota-kota Ya, itu. contoh nih DPP-nya kan 3 juta nih ya teman-teman. Nah, ketika ini merupakan faktur pajak cacat, ini nantinya akan dikenakan sanksi sebesar 1% dari DPP. 3 juta dari 1%, maka dia akan dikenakan sanksi sebesar 30.000. Itu ya. Nah, selanjutnya faktur pajak batal. Apa lagi nih Bu? Banyak kali contohnya ya, banyak kali jenis-jenis dari faktur pajak nih. Kalau faktur pajak batal teman-teman, berarti kita membatalkan faktur pajak yang sudah kita terbitkan. Kota-kota itu. Kota-kota itu. Kota-kota itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi faktur pajak batal tadi ya. Faktur pajak batal berarti kita melakukan pembatalan atas faktur pajak yang telah kita terbitkan. Caranya bagaimana, Bu? Ya udah, tinggal kita nanti pada saat pembuatan faktur pajak ya di dalam program e-faktur, nanti tinggal kita pilih aja faktur pajak. Nah, tetapi dalam melakukan pembatalan faktur pajak, teman-teman tidak boleh melakukannya dengan asal-asalan gitu ya, atau dengan cara ya udahlah kita bikin faktur pajak terus kita batalin. Itu kayak seolah-olah faktur pajak batal ini hal yang lumrah gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman. Karena apa? Kalau teman-teman melakukan faktur pajak pembatalan, teman-teman harus jelas nih, kenapa faktur pajak ini dibatalkan. Contoh, misalnya kontaknya tidak jadi, itu diperbolehkan. Yang kedua, contoh misalnya kita salah alamat, itu diperbolehkan. Tetapi harus dengan dokumentasi atau dokumen yang mendukung ya. Dan ini benar-benar transaksi yang terjadi ya, atau yang terrealisasi sebenarnya gitu ya. Jangan sementang-mentang adanya faktur pajak batal, teman-teman gini, misalnya ya udahlah terserah aja bikin faktur pajak, toh juga nanti kalau salah bisa dibatalin kok. Enggak, jangan gitu ya, itu bakal beresiko untuk usahanya teman-teman gitu, atau di tempat kerjanya teman-teman gitu ya. Oke, selanjutnya faktur pajak standar dan faktur pajak sederhana. Ini maksudnya adalah karena gini, faktur pajak ini kan jenisnya banyak teman-teman ya. Misal nih contoh, tidak semua ketika kita melakukan penyerahan teman-teman itu bisa kita buka faktur pajak seterus-terusnya gitu. Maksudnya apa, Bu? Gini, contoh kita ini deh, ketika membayar tagihan telepon ya, ketika kita membayarkan tagihan telepon, kan orang yang menggunakan telepon banyak ya teman-teman, sampai ribuan jutaan di sependuduk Indonesia, dan yang membuka faktur pajak telepon siapa? Sebenarnya salah satunya misalnya kita contohin Telkom gitu ya. Nah, pihak Telkom tidak mungkin bisa ya mengakomodir seluruh pelanggannya, dan si Telkom tersebut membuka faktur pajak di setiap pelanggannya, karena kan banyak nih. Nah, maka dari itu perusahaan DJP ya teman-teman, DJP ini membuat fasilitas dan mempermudahkan si Telkom agar gimana caranya faktur pajak ini ya, ketika dia melakukan penyerahan tetap membuka faktur pajak tapi tidak melakukan administrasi yang ribet gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, jadi di dalam undang-undang PPN dan turunannya bahwa ada yang namanya faktur pajak yang dipersamakan ya. Maksudnya apa, Bu? Contoh tadi ya, kayak seperti Telkom, ketika dia membuka bill ya, tagihan telepon, nah kan bentuknya biasa ya teman-teman, kayak invoice biasa gitu. Nah, itu sudah merupakan faktur pajak yang dipersamakan
ya, sehingga si pihak Telkom tidak perlu lagi membuka faktur pajak seperti ini. Dia tidak perlu lagi mengetahui pembelinya siapa, namanya siapa, NPWP-nya siapa, dan harus menerbitkan nomor seri pajak seperti ini, karena ini bakal membuat ya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan faktur pajak standar dan sederhana. Lebih kurang itu sama ya. Oke, selanjutnya yang ke-9, faktur pajak digunggung. Apalagi ini digunggung ya. Nah, kalau untuk faktur pajak digunggung, ini maksudnya adalah ya teman-teman. Nah, contoh nih, ketika teman-teman melakukan pembelian di supermarket ya. Nah, supermarket ini dia kan pasti menjual banyak banget barang ya, dari produk kebutuhan pokok gitu ya, sekunder, dan terus dari sayuran gitu ya, perlengkapan mandi, kebutuhan pokok seperti ya gula, beras ya, terus daging dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman bayangkan berapa banyak orang yang masuk atau membeli barang di supermarket dalam satu hari saja. Itu udah lebih dari ratusan dong gitu ya. Nah, dan ketika konsumen ini, berarti si pembeli merupakan konsumen ya teman-teman. Nah, ketika konsumen ini hanya membeli satu produk aja, misalnya contoh nih, kita lagi nonton bioskop gitu ya, mau pengen hemat belinya minuman di ini aja, minum air putih di supermarket, kan satu produk doang ya, hanya satu produk minuman botol yang harganya 3.000. Nah, kalau ini dibukakan faktur pajak setiap pembelian seperti itu luar biasa ribet dong administrasinya ya. Apalagi ini yang membeli pasti merupakan konsumen akhir. Maksud dari konsumen akhir ini adalah pembelian barang yang di supermarket itu langsung dikonsumsi ya, langsung dikonsumsi pada orang si pembeli tersebut. Misal tadi yang membeli minum ya kan, itu langsung dikonsumsi ya, tidak dijual kembali gitu. Nah, maka dari itu DJP membuat fasilitas juga teman-teman, namanya faktur pajak digunggung. Jadi nantinya kalau sistem supermarket ketika dia menjual barang itu dia tidak perlu membuka faktur pajak kepada setiap harinya. Pernah nggak teman-teman dapat faktur pajak ketika teman-teman teman-teman ini beli barang apapun lah di supermarket? Nggak ada kan, paling teman-teman hanya diberikan seperti struk belanja gitu ya, dimana di struk belanja itu kan kelihatan item-item yang teman beli itu misalnya ada 5 item harganya sekian gitu, 500.000 misalnya contoh ya. Nah, jadi DJP memberikan fasilitas. Caranya bagaimana Bu? Jadi orang supermarket dia akan mengakumulasi, menjumlahkan seluruh penjualannya dari awal bulan sampai akhir bulan ya. Lalu dia digabungin nih, berapa nih dia menjual barang kepada konsumen akhir ya. Ingat, ini hanya khusus untuk konsumen akhir. Nah, misal contohnya dalam sebulan 1 miliar. Nah, nanti dia tidak perlu membuka faktur pajak seperti ini teman-teman ya, tidak perlu. Nanti gampangnya dia hanya melakukan perekapan saja, melakukan rekapan senilai berapa yang dia jual gitu kan. Misal nih rekapannya 1 miliar, berarti ya udah tinggal ditulis aja dalam SPT nilainya 1 miliar dikalikan 11% untuk PPN gitu ya. Jadi sehingga tidak perlu dia buka faktur pajak. Nanti saya bakal terangkan ya atau contohin bagaimana cara penggunaan faktur pajak ini di dalam pelaporan SPT masa PPN ya, kalau kita waktunya sempat. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Nah, materi selanjutnya. Nah, ya teman-teman. Kode transaksi dalam faktur pajak. Oke. Tadi kita udah bahas nih, oh ternyata faktur pajak ini ada 9 jenis loh gitu. Nah, ternyata faktur pajak ini juga memiliki yang namanya kode transaksi ya. Ingat kemarin bahwa ada yang namanya klasifikasi terhadap PPN ya. Ada yang tidak dipungut, ada PPN yang dipungut, sama ada PPN yang dibebaskan ya, dan tidak
dikenakan PPN ya. Ada 4 kemarin tuh. Oke. Nah, yang kita bahas teman-teman untuk kode transaksi ini, di dalamnya ada beberapa kode transaksi yang termasuk tidak dipungut. Ada beberapa kode transaksi yang termasuk dipungut PPN. Dan ada beberapa kode transaksi yang termasuk dalam faktur pajak PPN yang dibebaskan maksud saya. Itu ya. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, oke. Ya, kode transaksi itu ada 01, 02, 03, 04 sampai 09. Oke, teman-teman. Nah, yuk kita lihat tadi contoh faktur pajaknya. Ini ya. Coba teman-teman lihat di screen-nya teman-teman masing-masing di dalam kode dan nomor seri faktur pajak. Udah kelihatan? Nah, di sini teman-teman, untuk yang kode transaksi tadi dari 1 sampai 9 itu ada di 3 digit utama ya, 3 digit awal ya. Di sini teman-teman, kalau di contoh faktur pajak ini kan ada 010 ya. Berarti ini maksudnya adalah kode transaksi nomor 01 ya. Di 3 digit terakhir ini menentukan kepada siapa sih kita melakukan penyerahan. Ingat ya, kepada siapa kita melakukan penyerahan. Itulah dasarnya kenapa harus menggunakan kode transaksi ya. Oke, selanjutnya nomor selanjutnya teman-teman ya, atau nomor seri selanjutnya ini merupakan ya seperti biasa nomor seri faktur pajak yang dimulai dari 0001 gitu ya. Nanti kalau udah selanjutnya ada transaksi selanjutnya berarti 2, ketika ada lagi 3 sampai seterusnya. Yang paling penting adalah 3 digit di awal ini ya, karena ini merupakan kode transaksi yang menentukan kepada siapa kita melakukan penyerahan. Gitu ya. Yuk, tadi 010 ya. Nah, kalau 010 itu teman-teman, itu merupakan penyerahan BKP, barang kena pajak, atau jasa kena pajak yang PPN atau PPN-nya atau PPNBM-nya ya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Nah, ini maksudnya adalah, ingat, kemarin kan subjek pajak PPN itu adalah orang yang merupakan PKP dan non PKP. Tetapi siapa yang wajib membuka atau membuka faktur pajak gitu ya, itu adalah yang telah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, baik dia itu wajib pajak orang pribadi, baik dia itu merupakan wajib pajak badan ya. Ketika dia sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka dia harus menerbitkan faktur pajak. Nah, inilah yang dimaksud dengan yang dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP ya. Itu 01. Yang selanjutnya 02. Nah, kalau 02 ini teman-teman, ini merupakan ketika adanya penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, instansi pemerintah yang PPN dan PPNBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Nah, ini jadi kalau untuk 02 ini teman-teman, ini ketika kita melakukan penyerahan kepada pemerintah, baik itu instansi pemerintah pusat ya, baik itu daerah ya, itu sama. Tetap kita menggunakan kode transaksi 02. Gitu ya. Selanjutnya, kalau 03 apa Bu? Itu merupakan penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Ini maksudnya apa lagi nih? Nah, kadang ini memang sedikit ini ya teman-teman, bahasa undang-undang ini lumayan kaku ya, sedikit kaku, jadi kadang untuk memahaminya perlu dibaca berulang-ulang gitu. Tetapi teman-teman cukup saja ingat ininya ya, kepadanya gitu ya. Nah, misal contoh tadi 03, kepada pemungut PPN lainnya. Nah, untuk 03 ini teman-teman, ini adalah ketika kita melakukan penyerahan kepada pemungut PPN lainnya seperti BUMN.
ya. BUMN seperti apa ya, teman-teman bisa tahu sendiri ya, seperti mungkin Telkom gitu ya, atau bank ya, bank-bank BUMN dan perusahaan BUMN lainnya. Nah, ketika kita melakukan penyerahan kepada BUMN, maka kita harus membuka kode transaksi 03 gitu ya. Nah, untuk poin 2 dan nomor 3, ketika kita melakukan penyerahan, nanti kita bertiga contohnya teman-teman. Kita nih merupakan perusahaan jual elektronik lagi lah ya. Nah, let's say deh instansi pemerintah XYZ gitu ya. Instansi pemerintah XYZ lagi membutuhkan atau melakukan pengadaan untuk 5 unit AC di dalam ruangan mereka gitu misalnya. Nah, berarti kan instansi pemerintah XYZ ini membeli barang nih kepada perusahaan swasta gitu ya. Nah, sehingga perusahaan swasta ini harus menerbitkan faktur pajak 02 ya. Dan ini faktur pajak yang diterbitkan dengan kode transaksi 02 ini harus diberikan kepada si pihak instansi pemerintah ya. Tapi ingat teman-teman, tadi kan saya sampaikan kalau kita melakukan pemungut PPN, nanti si pembeli harus menyerahkan duit kepada kita itu tidak hanya dengan nilai barangnya saja, tetapi ditambahkan dengan nilai PPN. Tapi ini tidak berlaku oleh yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak. Ya, siapa pemungut pajak? Itu adalah instansi pemerintahan dan BUMN. Nah, ketika kita bertransaksi kepada BUMN maupun pemerintah ya, jadi ketika pemerintah melakukan pembelian ke AC kepada si perusahaan swasta, maka nantinya teman-teman si pemerintah dia hanya menyerahkan uang kepada kita ya, atau kepada perusahaan swasta ini hanya dengan nilai barangnya saja. Oke, paham sampai di sini ya, hanya nilai barangnya saja. Let's say nilainya 100 juta. Seharusnya kan si pembeli harus menyetorkan kepada penjual sebesar 111 juta, include PPN ya. Tetapi ini tidak berlaku kepada pemungut PPN ya. Siapa pemungut PPN? BUMN dan pemerintah. Sehingga dia hanya menyetorkan 100 juta saja ya. Jadi si pemerintah ini dia memungut sendiri dan dia akan menyetorkan PPN ini sendiri kepada kas negara. Gitu ya. Nah, itu berlaku untuk nomor 2, kode transaksi 02 sampai 03. Oke, selanjutnya kode transaksi 04. 04 ini, teman-teman, ketika adanya penyerahan BKP atau JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain. Nah, DPP-nya menggunakan nilai lain. Nah, ini ada diatur dalam pasal 8A ayat 1 Undang-Undang PPN yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Nah, contohnya apa, Bu? Nah, saya kasih ini ya, satu contoh, misalnya apa ya? Nah, nih penyerahan ya dengan barang cuma-cuma gitu ya. Contohnya apa ini maksudnya, Bu? Dengan pembelian cuma-cuma atau penyerahan cuma-cuma. Kok pemberian cuma-cuma maksud saya? Pemberian cuma-cuma ini maksudnya adalah ketika kita sebuah perusahaan nih, terus misalnya lagi ada event, ya ada sebuah yayasan lagi menggalang dana gitu ya. Nah, jadi kita sebuah perusahaan ingin berkontribusi lah kepada yayasan tersebut. Oke. Nah, pada saat kita berkontribusi kepada yayasan tersebut, maka ini kan kita punya barang nih. Contohlah barangnya adalah apa ya? Contohnya apa teman-teman pengennya nih? Contohnya barang ini deh, barang ini ya, barang untuk sekolah gitu ya, kayak alat tulis gitu, kayak buku, pena gitu ya, terus ada kotak pensil dan lain sebagainya. Nah, ini kan barang teman-teman. Nah, barang ini ketika kita sudah menjadi PKP, kita akan diwajibkan untuk melakukan atau menerbitkan faktur pajak ketika adanya penyerahan.
Nah, ketika kita melakukan penyerahan kepada si yayasan tersebut, yang kita melakukan pemberiannya cuma-cuma, ya, tadi kan kita hanya memberi saja nih, kita tidak ada menerima uang sepersen pun atas penyerahan barang kita ini, ya. Nah, dengan begitu, kita menggunakan yang namanya kode transaksi 04. Caranya bagaimana, Bu? Kita menuliskan di faktur pajaknya. Nah, jadi nanti teman-teman, ya, misal nih, contohnya, kita pengusahanya demo name lagi, terus pembelinya adalah si yayasan tersebut, anggaplah yayasan ABCD gitu ya. Nah, nanti dalam nama barang ini harus detail ya, apa yang kita serahkan kepada si yayasan tersebut. Misalnya ini ya, buku berapa puluh kodi gitu ya, pena berapa puluh kodi gitu. Nah, nanti nilai-nilai harga jual yang tercantum dalam faktur pajak ini merupakan nilai HPP ya, nilai HPP. Kenapa nilai HPP? Karena kita kan tidak ada ngambil keuntungan di dalamnya ya, sehingga nilai yang harga jual ini teman-teman harus menuliskannya dengan nilai HPP. Berapa teman-teman beli berapa nilai yang teman-teman cantumkan gitu ya pada saat melakukan pembelian, itulah yang dicantumkan pada saat melakukan penyerahan pemberian cuma-cuma. Oke, jadi ini harus ditampilkan dengan nilai harga pokok penjualan. Oke, nah terus jangan lupa untuk kodenya ini harus teman-teman jadikan 040 ya, karena dia merupakan penyerahan dengan menggunakan DPP nilai lain. Nah, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan DPP nilai lain. Oke, selanjutnya. Nah, ingat teman, untuk kode 05 ya. Untuk kode 05 ini dalam Undang-Undang HPP ini dimunculkan kembali. Ya teman-teman, dimunculkan kembali. Ada kembali gitu. Sebelumnya 05 ini sudah dihapus ya. Dengan adanya undang-undang terbaru di HPP, kode transaksi 05 dimunculkan kembali. Nah, untuk kode 05 ini merupakan penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Nah, ya, besaran tertentu ini sudah diatur dalam PMK berapa ya? Berapa kemarin ya teman-teman? 60-an seingat saya ya. Jadi ini udah ada PMK yang mengatur sendiri atas barang apa saja sih atau jasa apa saja sih yang akan dikenakan dengan kode transaksi 05 ya. Ini menggunakan besaran tertentu. Oke. Selanjutnya 06. Kalau kode transaksi 06 ini merupakan penyerahan lainnya yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP ya, yang menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN ya, atau penyerahan BKP kepada turis, berarti orang asing ya, WNA. Nah, poin ke-7 ya. Poin ke-7 ini merupakan penyerahan BKP yang PPN atau PPNBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Nah, ingat ya, kalau dia itu tidak dipungut, contohnya seperti yang saya sampaikan minggu lalu, pada saat penjual ya, penjual yang merupakan di dalam daerah pabean, which is itu misalnya kita ambil contoh kotanya Semarang gitu ya. Semarang merupakan perusahaan penjualnya dan dia melakukan penyerahan kepada pihak pengusaha luar daerah pabean. Contohnya apa? Misalnya Tanjung Priok,